tadi hanyalah membantulah, tapi nggak selalu. Ya, buktinya apa? Banyak sekarang akun-akun TikToker yang dulu viral, sekarang redup gitu kan. Oke, balik lagi ke Behind the Social Media sama aku Rafma Fern. Let's go, Gel. Oke, Fern mau tanya nih. Mm-mm. Menurut kamu jam posting itu benar-benar berpengaruh nggak? Jam posting itu sebenarnya ngaruhnya kecil. Kenapa? Aku jelasin dulu nih. Ketika kalian memilih untuk posting, logikanya adalah konten itu kan disebarkan ke orang-orang terdekat dulu. Nah, jam posting itu membantu itu. Nah, tapi apakah seberpengaruh itu? Apakah ada jam-jam sakti? Itu tidak ada. Hanya pengaruhnya tuh kecil banget ya. Untuk mendapatkan jam-jam di mana user-usernya kalian, penonton-penonton kalian tuh aktif, tergantung sama konten itu sendiri. Jadi jam posting itu minor lah. Oke, next pertanyaan ya, pertanyaan selanjutnya. Kalau hashtag gimana dong? Hashtag. Hashtag ya, ini dari quotes dari Instagram CEO-nya langsung. Hashtag itu udah ngaruhnya nggak kayak dulu. Kalau dulu hashtag memang bisa buat ngebusin view-nya kita. Sekarang fungsinya itu lebih kayak ke, jadi SEO-nya kalian tuh bisa dibantu sama hashtag. Ya, tetap dipakai, tapi jangan harap itu ngeboost engagement. Tetap konten kalian sendiri gitu. Kuncinya semuanya itu dari kontennya kalian sendiri. Pertanyaan selanjutnya. Yes, boleh. Kalau misalnya kita itu bisa viral nih kontennya, apakah itu langsung otomatis penjualan kita bakal laku? Nah, ini aku ada cerita nih. Salah satu klienku view di TikToknya miliaran, tapi nggak signifikan nih sama omset dan penjualannya tokonya dia. Kenapa? Karena nggak ada yang namanya call to action. Video viral belum tentu langsung bisa naikin penjualan kalian. Misalnya kalian punya konten baby shop, tapi yang viral video hal lain, itu kan nggak relevan. Jadi dalam membuat video, agar bisa berdampak ke penjualan, harus ada relevansi dan informasi yang mau disampaikan, agar itu berdampak ke penjualan kalian, gitu. Next. Kalau misalnya untuk orang yang masih starting nih, kan kita nggak punya tim yang besar. Atau kita nggak punya peralatan yang mungkin bagus gitu. Bisa nggak sih kita tetap viral atau tetap bisa kontennya naik meskipun kita nggak punya tim yang banyak ataupun alat yang bagus gitu misalnya? Gini, kalau kita ngomong sosial media, kita nggak perlu kualitas yang bagus sekarang untuk viral. Yang perlu adalah idenya. Bukan peralatannya yang fancy, bukan timnya yang besar, tapi idenya. Sekarang kalian lihat di TikTok video yang viral, bukan video yang bener-bener highly produced. Ya ada beberapa, cuma rata-rata mungkin video yang bener-bener UGC, User Generated Content, itu viral. Jadi yang kalian perlu benahi bukan peralatan kalian, tapi yang perlu kalian benahi adalah otak kalian dalam membuat konten. Apa yang ingin kalian sampaikan dan apa yang ingin didengar masyarakat itu ada theory of relevancy. Nah, ini ada gambarnya di sini, teman-teman bisa lihat, dan itu kalau dipelajari buat konten teman-teman akan membantu banget buat teman-teman membuat konten. Next. Apakah untuk punya banyak views kita harus jadi orang yang terkenal dulu nih di sosmed, misalnya punya banyak followers atau apa gitu? Penjelasannya lagi nih ya. Ketika kita udah punya banyak followers di sosmed, itu akan membantu distribusi view kita ya di Instagram, di TikTok, apapun namanya sosial media apapun. Kalau kita udah punya nama dulu, followers kita udah banyak, itu akan membantu karena algoritma sistemnya dilempar ke followers kita dulu. Nah, tapi itu nggak selalu menjamin, teman-teman. Tetap kita namanya content creator, influencer, apapun itu tetap harus belajar yang namanya iterasi dan perkembangan karena dunia digital ini sangat volatil. Kita harus tahu apa yang sedang viral, apa yang sedang diinginkan masyarakat. Demand-nya tuh kita harus bisa baca. Followers tadi hanyalah membantulah, tapi nggak selalu. Ya, buktinya apa? Banyak sekarang akun-akun TikToker yang dulu viral, sekarang redup gitu kan, nggak yang nonton. Karena apa? Ya mereka nggak bisa keep up dengan demand permintaan entertainment masyarakat. Gitu. Oke, next. Seberapa penting sih untuk kita posting tiap hari nih? Karena kan ada yang bilang kalau nggak posting tiap hari nanti nggak bisa rame viewernya. Oke. Ini mentalitasnya gini ya. Posting tiap hari, itu tuh fungsinya buat apa? Itu untuk kita reiterasi atau belajar, evaluasi apa sih konten yang salah ya. Dari kita posting tiap hari, coba tuh biasanya dieksperimen mana nih yang works, mana nih yang enggak. Detail-detail kecil itu yang membuat konten kita viral ya. Jadi gunanya adalah itu. Akan sia-sia banget kalau kita posting tiap hari tapi nggak ada yang namanya evaluasi dan planning untuk konten berikutnya. Jadi posting setiap hari boleh, cuma harus ada iterasi. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Kalau misalnya buat orang yang masih starting mau buat personal branding tapi followersnya masih kecil gitu kan, circle-nya itu aja gitu, bisa nggak sih kita develop personal branding? Ini pernyataan pedas ya, hot takes ya. Kalau memang misalnya orang-orang kalian nggak support, buat akun baru. Jangan dari akun pribadi tapi kalian buat akun baru deh, dimana orang-orang sekitar kalian akan lebih suportif dan ya nge-boost akun kalian lebih gampang. Seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir ya. Ngomong soal algoritma nih, Fern. Kok rasanya
ada orang yang susah banget nih untuk nemuin algoritmanya, rasanya seperti algoritma itu kayak musuhan gitu sama kita. Gimana itu? Algoritma itu seharusnya kita bisa jadiin temen. Ya bisa kalau kita lihat sebagai musuh bisa, cuma kita juga harus pandang juga di sisi lain itu bisa jadi temen. Kalau kita tahu sama algoritma, kita tahu apa sih kodenya, kita akan bisa memecahkan itu dan video kita akan viral dan itu akan personal branding kita akan naik dan berkelanjutan. Mungkin toko kita akan naik, penjualan, uang kita tambah kaya. Udah seperti itu aja. Buat teman-teman yang mau tanya lagi boleh tanya di komentar ya. Thank you Galen. Bye bye. Bye bye.